Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Arianti, Program Studi Pendidikan Matematika NPM 192020119. Nama saya Yunida Mega Utami, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4. NPM saya 1984202002. Nama saya Indri Nuraini dari Program Studi Pendidikan Matematika NPM 1984202003. Nama saya Dewi Sapitri, NPM 19842020006. Saya dari Prodi Matematika. Kurikulum merupakan suatu rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup penting dalam seluruh kegiatan pendidikan, juga menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Penyusunan kurikulum tidak dapat dikerjakan secara sembarangan, mengingat pentingnya peran kurikulum di dalam pendidikan, perkembangan kehidupan manusia secara umum. Dalam pengembangan kurikulum, ada beberapa landasan utama, yaitu asas psikologi anak Indonesia sendiri, asas sosiologi atau keadaan bangsa Indonesia sendiri, asas perkembangan ipteks di dunia, dan asas filsafat bangsa Indonesia sendiri, yaitu filsafat Pancasila. Asas-asas kurikulum. Yang pertama, asas filosofis. Asas filosofis dalam penyusunan kurikulum berarti dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada filsafat bangsa yang dianut. Filsafat atau filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofis, pilos, pilen yang berarti cinta, pecinta, mencintai, sedang sophia berarti kebijaksanaan, kearifan, nikmat, hakikat, dan kebenaran. Dalam hal ini, prinsip-prinsip ajaran filsafat yang dianut oleh bangsa seperti Pancasila, kapitalisme, sosialisme, fasisme, komunisme, dan sebagainya dapat digolongkan dalam falsafah dalam arti produk atau sebagai pandangan hidup atau falsafah dalam arti praktis. Dalam penyusunan kurikulum di Indonesia, yang harus diacu adalah filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan dijadikan dasar dan terarah, sedang pelaksanaannya melalui pendidikan. Pandangan hidup bangsa Indonesia berdasar pada Pancasila dan dengan sendirinya segala kegiatan yang dilakukan, baik oleh berbagai lembaga maupun perorangan, harapannya tidak boleh bertentangan dengan asas Pancasila, termasuk dalam kegiatan penyusunan kurikulum. Asas filosofis dalam pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah menentukan Beberapa hal positif dari mata pelajaran terpisah adalah bahan pelajaran disajikan secara sistematis dan logis, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai budaya terlebih dahulu. Kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. 2. Mata pelajaran gabungan, yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Misalnya, sejarah dan ilmu bumi dapat diajarkan untuk saling memperkuat. Kemudian ada 3 jenis korelasi yang sifatnya bergantung dari jenis mata pelajaran. Yang pertama, korelasi faktual, misalnya sejarah dan kesusastraan. Yang kedua, korelasi deskriptif. Korelasi ini dapat dilihat pada penggunaan generalisasi yang berlaku untuk 2 atau lebih mata pelajaran. Yang ketiga, korelasi normatif. Korelasi ini hampir sama dengan korelasi deskriptif. Perbedaannya terletak pada prinsip yang bersifat moral sosial. Kelebihan kurikulum ini adalah dengan korelasi, pengetahuan murid lebih integral, tidak terlepas atau berpadu. 3. Kurikulum terpadu, yaitu kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Manfaat kurikulum terpadu antara lain: 1. Segala sesuatu yang dipelajari anak merupakan unit yang bertalian erat, bukan fakta yang terlepas satu sama lain. Yang kedua,
Kurikulum ini memungkinkan hubungan yang erat antar sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, kurikulum ini mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan murid. Kemudian, kurikulum terpadu juga mempunyai kelemahan, diantaranya 1. Guru belum siap untuk melaksanakan kurikulum ini. 2. Organisasi kurang sistematis. 3. Tugas-tugasnya memberatkan guru. 4. Siswa dianggap tidak mampu ikut serta dalam menentukan kurikulum. 5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Bentuk kurikulum terpadu meliputi 1. Kurikulum inti. Kurikulum inti bertujuan untuk mengembangkan integrasi, melayani kebutuhan siswa, dan meningkatkan keaktifan belajar dan hubungan antara kehidupan dan belajar. 2. Kurikulum yang berdasarkan pada proses sosial dan fungsi kehidupan. Dalam pengembangan kurikulum ini didasarkan pada lingkungan sosial anak didik sehingga pelajaran yang diperoleh memiliki fungsi dan makna bagi kehidupan sehari-hari dan tidak terpisah dengan kondisi masyarakat. 3. Kurikulum yang berpusat pada kegiatan atau pengalaman. Kurikulum ini dikenal juga dengan sebutan activity kurikulum, mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang integritas dengan lingkungan maupun potensi siswa. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Kurikulum memiliki sifat yang mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum yang mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Kurikulum yang merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang memperhatikan. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat berhenti terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Kesimpulannya, kurikulum merupakan suatu rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup penting dalam seluruh kegiatan pendidikan, juga menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Penyusunan kurikulum tidak dapat dikerjakan secara sembarangan. Mengingat pentingnya peran kurikulum di dalam pendidikan perkembangan kehidupan manusia secara umum. Asas-asas kurikulum yaitu ada 4. Yang pertama, asas filosofis. Yang kedua, asas psikologi. Yang ketiga, asas sosial budaya atau asas sosiologi. Yang keempat, asas teknologi. Dan fungsi kurikulum itu sendiri ada 6, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Jadi, dari materi yang telah disampaikan ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah asas-asas kurikulum, yaitu asas filosofi. Asas filosofi dalam penyusunan kurikulum berarti dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada filsafat bangsa yang dianut. Yang kedua yaitu asas psikologi. Asas psikologi berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal bersifat psikologi. Yang ketiga asas sosial budaya atau sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial berhubungan dengan
siswa dan kurikulum. Lalu adapun beberapa fungsi kurikulum yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, fungsi diagnostik. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, peserta didik juga dapat diharapkan mendapatkan pengalaman baru yang bisa menjadi bakal dari kehidupan mereka.